presiden kebanggaan kita, Presiden Jokowi, yang kemarin meresmikan sodetan Kali Ciliwung. Nah, peresmian ini sekaligus menyumpal bacotnya Rocky Gerung dan menampol Anies Baswedan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari presiden kebanggaan kita, Presiden Jokowi, yang kemarin meresmikan sodetan Kali Ciliwung. Nah, peresmian ini sekaligus menyumpal bacotnya Rocky Gerung dan menampol Anies Baswedan. Kita ke Anies Baswedan dulu ya. Kenapa ini bisa dibilang menampol Anies Baswedan? Kita simak dulu videonya berikut ini. Pembebasan lahan, karena memang pengerjaan ini sangat tergantung pada pembebasan lahan. Hingga saat itu kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI. Sekarang rampung dan juga selesai. Oleh sebab itu saya katakan pekerjaan ini bersama-sama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta. Ketika ditanya oleh wartawan, kenapa ini dulu sempat mandek selama 5-6 tahun, Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa pembebasan lahan yang tidak dilakukan oleh Pemprov DKI di era sebelumnya. Siapa lagi gubernurnya kalau bukan Anies Baswedan? Lalu ketika dalam sambutannya, Presiden Jokowi ini mengatakan bahkan sampai diulang-ulang bahwa ini adalah kerjasama antara Kementerian PUPR dengan Pemprov DKI. Saya ulangi katanya, saya ulangi kerjasama Kementerian PUPR dan Pemprov DKI. Ini kan jelas nampol Anies Baswedan. Karena apa? Karena ketika dulu dia masih menjabat sebagai gubernur, masalah banjir ini nggak mau bekerja sama dengan Menteri PUPR. Justru malah mendebat Pak Basuki yang pada waktu itu, dia bilang saya tidak dididik untuk berdebat. Saya dididik untuk bekerja. Kena tampol lagi kan pada waktu itu. Sekarang ketika Presiden Jokowi kemudian meresmikan ini, ketika dia menunjuk PLT Heru Budi untuk memegang Gubernur DKI, kemudian bekerja sama dengan Kementerian PUPR, nggak butuh waktu lama, bahkan nggak sampai 2 tahun, kurang dari 1 tahun, selesai. Pembebasan lahan selesai, kemudian sodetannya juga sudah selesai, dan ini mengurangi resiko banjir sampai dengan 62%. Sisanya yang 38% ini masih diusahakan. Nah, kenapa ini kok bisa mengurangi sampai 62%? Karena sodetan ini mengurangi debit air dari Kali Ciliwung ketika hujan deras datang bisa dialihkan ke banjir kanal timur. Itulah yang bisa mengurangi debit air di sana, mengurangi resiko banjir sampai 62%. Sementara sisanya yang 32% ini masih dikebut terus oleh Pemprov DKI, Kementerian PUPR, ini dengan ruas sungai-sungai yang lain. Ada sekitar 12 sungai yang sekarang normalisasi. Nah, itulah yang kemudian membuat kita menyadari bahwa memang kita mengakui sekarang bahwa Anies Baswedan jelas nyata-nyata selama 5 tahun memang nggak bisa kerja. Nah, kemudian ketika Presiden Jokowi ini meresmikan sodetan Kali Ciliwung ini kan juga sekalian membuktikan bahwa ini adalah kerja nyata yang digunakan untuk menyumpal bacotnya Rocky Gerung. Kalau kita melihat pernyataan Rocky Gerung kemarin, kita semua, terutama saya pribadi, jengkelnya minta ampun, marah, kepingin nampol tapi takut dosa. Marah, beneran kita sangat marah. Ketika presiden kita, kepala negara kita, kemudian dilecehkan seperti itu, dibilang seorang bajingan yang tolol, ini kan secara personal mengatakan orang seperti itu saja tidak boleh, tidak wajar, tidak etis. Kemudian ketika mengatakan ini kepada seorang pemimpin negara, kepala negara,
yang menjadi simbol negara kita. Apa coba? Orang seperti ini, seperti Rocky Gerung ini, kenapa kok dibiarkan seperti itu? Tapi apakah Presiden Jokowi kemudian marah, kemudian Presiden Jokowi ini ngambek, kemudian dibiarkan? Tidak berpengaruh apa-apa kepada Presiden Jokowi secara personal, secara seorang presiden. Justru dia membuktikan kerja nyata. Dulu ketika Presiden Jokowi masih menjabat sebagai gubernur, dia pernah mengatakan bahwa mengendalikan banjir di Jakarta ini akan lebih mudah kalau saya menjadi presiden. Sekarang terbukti. Ketika dia menjadi presiden, kemudian punya wewenang untuk mengatur Kementerian PUPR, bekerja sama dengan Pemprov DKI, semuanya sudah selesai. Sekarang tinggal pembenahan sedikit, sekitar 38%. Inilah yang membuat Presiden Jokowi mengatakan bahwa omongannya terbukti dengan kerja, dan kerja. Sementara bacotan orang-orang yang nyinyir, kemudian yang mengkritik, menghina apalagi keluarganya Presiden Jokowi, dan lain sebagainya, ini nggak berpengaruh apa-apa. Cuman kita, sebagai orang yang setiap hari ada di garda terdepan untuk membela Presiden Jokowi melalui media sosial, ini sangat geram, otomatis geram. Bahkan kemarin beberapa organ relawan dari Presiden Jokowi, sekitar 50-an organ relawan ini melaporkan Rocky Gerung ke Barreskrim Polri. Tapi semalam saya dapat kabar, ternyata mereka laporannya ditolak. Karena harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi katanya. Apakah ini merasa keberatan atau bagaimana? Berarti ini kan masuk ke delik aduan. Padahal sebetulnya di KUHP ini kan ada. Ini bukan delik aduan, ini delik umum. Menghina kepala negara. Sekarang bayangkan, kalau misalkan orang yang menghina institusi Polri, menghina TNI, kemudian tanpa delik aduan langsung ditangkap, langsung diciduk. Nah, presiden ini kan panglima tertinggi TNI dan Polri. Masa ia dibiarkan orang yang menghina presiden? Kalau bagi saya, mungkin bagi Presiden Jokowi ini nggak pengaruh apa-apa. Dia nggak akan mungkin melaporkan rakyatnya sendiri. Apalagi anak-anaknya Presiden Jokowi. Nggak mungkin. Gibran aja bertemu dengan Rocky Gerung, kemudian mengatakan bahwa dia salah satu idola saya. Padahal hampir setiap hari menghina-hina bapaknya dengan kata dungu. Nah, kemudian kita sebagai rakyat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi ini kemudian merasa geram, merasa ingin melaporkan itu. Tapi saya ingatkan kepada rekan-rekan semuanya, pemirsa Siwo TV ataupun siapapun, jangan terpancing. Ini memang sepertinya sengaja seperti itu. Tapi kalau kita melihat geram, makanya kita berharap kepada kepolisian, kemudian juga institusi yang berwenang ini, supaya bisa gercep nangkep ini si Rocky Gerung, karena sudah terbukti jejak digitalnya ada, beredar di media sosial, bahkan timeline di Twitter isinya Rocky Gerung semua, bahkan jadi trending topik. Inilah yang kemudian membuat saya tentunya berharap kepada pihak kepolisian, orang ini mending ditangkap, dikandangin. Supaya apa? Supaya lebih aman daripada dia berkeliaran di luar, entar di luar marah bonyok dihubungin warga. Jadi untuk institusi kepolisian, sekali lagi, ketika institusi kepolisian dilecehkan atau dihina oleh orang lain, institusi TNI dihina oleh orang lain, kemudian orang itu ditangkap. Bahkan ada artis yang kemudian dihina, kemudian yang menghina ini ditangkap polisi. Nah ini Presiden, Panglima tertinggi TNI, Panglima tertinggi Polri dihina, jangan sampai kalian diam aja. Pak Listio Sigit mungkin bisa memerintahkan anak buahnya untuk ini bukti-bukti sudah ada, jejak digital ada, dan ini masuk, pasalnya masuk sesuai. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menangkap Rocky Gerung. Jadi memang itulah, mending dikandangin lebih aman daripada dikebukin warga. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk penangkapan Rocky Gerung. Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.